Para jamaah, Rasulullah mengatakan, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, kemudian dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Ini santri harus hafal ini, ya, harus hafal. Dan jadikan wasiat Rasulullah ini acuan hidup kita. Kita akan sukses dunia akhirat. Rasulullah mengatakan, rebutlah 5 masa sebelum datang 5 masa. Iya. Rebutlah 5 masa sebelum datang 5 masa. Rebutlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Iya. Rasulullah itu kalau bicara indah, para hadirin. Coba dengarkan kata-katanya. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Indah apa enggak? Indah. Ya, rebutlah 5 masa sebelum datang 5 masa. Dan 5 masa ini pasti datang. Sebelum datang kita rebut. Ya, supaya hidup kita sukses. 5 masa kata Rasulullah yang harus direbut, yang harus diperjuangkan, yang harus diperhitungkan sebelum datang nanti penyakit-penyakit 5 masa. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Rebutlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maaf, masa tua pasti datang apa enggak? Pasti apa enggak? Pasti. Rebut masa mudamu sebelum datang masa tua. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita merebut masa muda? Sebab masa muda adalah masa-masa yang produktif. Masa muda adalah masa-masa yang seseorang bisa menjadi orang yang kreatif. Masa-masa muda, catat terutama santri, catat dalam hatimu, ya. Kesuksesan masa depanmu diukir dari sekarang. Shallu ala Nabi Muhammad. Kesuksesan masa depanmu diukir dari kapan? Sekarang. Sekarang kita tidak mau merebut masa tua, rugi di masa, maaf. Sekarang tidak mau merebut masa muda, rugi di masa tua. Allah. Dulu saya hanya menghafal ada ratapan orang tua. Saya dulu hanya menghafal ratapan orang tua. Laita syababa ya'udu yauman. Oh, alangkah masa muda bisa datang kembali. Ini ratapan seorang tua yang badannya sudah pada sakit, kakinya sakit, lututnya sakit, pinggangnya sakit. Orang tua tidak sakit, apalagi sakit. Shallu ala Nabi Muhammad. Dulu saya hanya bisa menghafal ini. Laita syababa ya'udu yauman. Oh, seandainya masa muda datang kembali. Dulu waktu saya muda saya membaca ini. Sekarang saya merasakan bagaimana indahnya masa muda. Bagaimana semangatnya masa muda. Bagaimana masa muda adalah masa emas bagi seseorang. Bisa untuk mencari apa saja. Dulu saya olahraga, bisa lari, ikut main bola, ikut badminton, ikut kegiatan-kegiatan. Tapi sekarang turun tangga aja harus dipegang. Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Di mana masa muda? Di mana masa muda yang kemarin itu mana? Sekarang mana? Makanya rugi. Orang muda tidak merebut masa mudanya untuk menghadapi masa tua. Ayo, terutama santri, jangan sampai menjadi orang rugi. Jadilah orang yang beruntung. Sekali lagi,
Kesuksesan masa depanmu diukir dari sekarang. Diukir dari sekarang. Iya. Usaha kita di masa muda akan diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi sukses itu bagi orang yang mau usaha. Orang yang tidak mau usaha tidak akan diberi oleh Allah sukses. Iya. Maaf sekali lagi. Kenapa Abuya sekarang duduk di kursi ini? Kenapa Abuya depannya ada mic? Kenapa Abuya sekarang bicara? Karena dulu banting tulang, peras keringat di masa muda untuk mencari ilmu. Sekarang saatnya kita di masa tua untuk menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan Allah beri manfaat. Jadilah pelajaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 masa harus kita rebut. Pasti akan datang 5 masa. Ya. Pertama, syababaka qabla haromik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Orang yang ketika masa muda begitu sibuk, begitu aktif, begitu menggunakan masa mudanya dengan berbagai kegiatan yang positif, di masa tuanya akan merasakan keindahan masa tua, menikmati hasil jerih payahnya di masa muda. Tapi yang di masa muda tidak mau payah, di masa muda tidak mau semangat, di masa tua akan lebih dahsyat. Na'udzubillah. Makanya cintanya Rasulullah kepada kita umatnya, Rasulullah mengingatkan, umatku yang muda-muda, umatku yang muda-muda, ayo rebutlah masa mudamu untuk menghadapi masa tua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini wasiat seperti saya katakan tadi, perlu ditulis dengan tinta emas supaya jadi acuan hidup kita. Kita akan sukses dunia akhirat. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang waktu sakit. Mudah-mudahan kita tidak sampai diberi penyakit oleh Allah yang berbahaya. Sakitnya yang wajar-wajar saja. Amin. Sehataka, kesehatanmu. Maaf para hadirin, Rasul mana yang ngomong tentang kesehatan? Agama mana yang ngomong tentang kesehatan? Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Islam ajarannya indah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya berbobot dan bukan sekedar ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi merupakan satu hal yang pasti, langkah pasti. Sehataka, sehatmu. Betul, orang kena penyakit kebanyakan dari ulahnya sendiri karena tidak menjaga kesehatan. Walaupun ada orang yang sudah menjaga kesehatan tapi terkena penyakit, karena itu adalah ujian dari Allah. Mungkin akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kita mohon sama Allah, Allahumma ja'alna abdan ihsana wala taj'alna abdan imtihan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang disayang, jangan dijadikan hamba yang diuji. Para hadirin, tidak kalah pentingnya dalam hadis sahih Rasulullah pernah mengatakan, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat kata Rasulullah. Ada 2 nikmat. Kebanyakan manusia tertipu dengan 2 nikmat ini. Ada 2 nikmat. Kebanyakan manusia, Rasulullah mengatakan, katsirun minan nas. Kebanyakan manusia terlena. Berapa nikmat? 2 nikmat besar. Apa nikmat yang manusia kadang-kadang terlena? Apa nikmat yang kadang-kadang manusia tertipu? Pertama, as-sihhatu, sehat. Kalau lagi sehat, wah, kata orang Jatibarang, orailing.
Ya, jaga kesehatan kita. Maaf, sehat harganya mahal apa murah? Mahal apa murah? Pengen tahu harganya sehat, pengen tahu? Ke rumah sakit. Lihat di rumah sakit, Allah, orang sudah terlentang, sininya dibius, hidungnya, makannya pakai sedotan. Salimna ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga semuanya. Jaga kesehatanmu. Sehat harganya mahal. Sehat tidak ada di apotik, sehat tidak ada di toko. Yang bisa menjaga kesehatanmu adalah dirimu sendiri. Rasulullah mengatakan, hati-hati umatku, kalau lagi sehat jangan tertipu. Jaga kesehatannya. Orang kalau sehat tertipu, ya, malam-malam lagi gerimis, jam 12 malam keluyuran, ada apa enggak? Yang semangat, ada apa enggak? Itu kira-kira otaknya sehat apa ngeres? Kalau paginya sakit, fala yalumanna illa nafsah. Jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Iya. Sehat. Satu-satunya agama yang bicara tentang sehat. Satu-satunya Rasulullah yang bicara tentang sehat. Tadi ada dua nikmat. Berapa? Yang kebanyakan manusia lalai. Pertama adalah as-sehatu. Yang kedua apa? Al-faragh, kesempatan. Waktu kosong, waktu longgar. Kalau lagi waktu kosong, waktu longgar, wah, santai. Apa? Kopi, rokok. Tidak ngerti. Umruka ra'su malika. Umurmu adalah modal. Allah.